Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Puji Tuhan, menjadi sukacita bagi kita saat Tuhan masih mengizinkan kita menikmati hari yang baru. Namun sebelum kita kembali lagi beraktivitas dengan berbagai macam kesibukan kita, mari kita kembali memikirkan dan merenungkan firman Tuhan. Dalam Lukas pasal yang ke-6, ayat 17-19 akan menjadi perenungan kita di pagi hari ini. Demikian firman Tuhan. Yesus mengajar dan menyembuhkan banyak orang. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah dia karena ada kuasa yang keluar daripadanya dan semua orang itu disembuhkannya. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita sekali lagi memperhatikan apa yang kita baca di dalam perikop ini, memang jelas sekali bahwa Tuhan Yesus menjalankan fungsinya di dunia itu dengan sangat tepat sekali. Bahwa dia datang membawa keselamatan, tetapi untuk menarik orang kepada keselamatan tersebut, Tuhan Yesus menggunakan berbagai macam cara. Ya, ada sarana yang digunakan. Salah satu yang kita lihat di sini adalah bagaimana Tuhan Yesus bukan saja mengajar atau kebenaran firman Tuhan, tetapi juga menyembuhkan banyak orang. Tetapi di pagi hari ini kita akan sama-sama melihat, berbicara tentang memahami isi hati Tuhan atau memahami isi hati Sang Guru. Yang kalau kita melihat bahwa jangan kita salah mengerti dalam melihat rencana Tuhan. Ya, kalau kita melihat di sini mujizat dan tanda yang dikerjakan oleh Yesus itu memang sangat fenomenal dan spektakuler. Bahkan dari penyakit yang sangat sederhana, demam, bahkan sampai mengusir setan Tuhan Yesus lakukan. Sehingga membuat banyak orang kagum, seperti kita lihat tadi, banyak orang kagum, datang ikut dia untuk mendengar pengajarannya dan juga untuk disembuhkan. Bahkan dijelaskan di sini, dari seluruh Yudea, dari Yerusalem, dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Jadi dari berbagai macam pelosok. Ada solusi singkat di sana. Ya, orang sakit sembuh, orang mengalami kesulitan, ada jalan keluar. Nah, tetapi kita kembali lagi mau melihat ya bahwa jangan sampai kita salah fokus ya, karena banyak orang dari mereka itu salah fokus sebenarnya, hanya fokus kepada mujizat dan hanya menjadi pendengar saja. Kalau kita mau jujur Bapak Ibu Saudara terkasih, sekali lagi rencana Tuhan Yesus datang ke dunia ini adalah untuk menyelamatkan kita. Dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mungkin kita juga dihadapkan dengan berbagai macam situasi, kondisi, persoalan atau masalah yang sulit. Ya, sekali lagi kita selalu datang kepada Tuhan. Itu adalah cara yang terbaik dalam konteks kita menghadapi situasi persoalan kita sebagai orang percaya. Datang kepada Tuhan, mencari kehendak Tuhan, itu yang terbaik. Tetapi sekali lagi jangan kita fokus kepada persoalan kita, tetapi mari kita fokus kepada keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Karena itu yang paling penting. Jangan sampai waktu kita di dunia ini hanya habis untuk mencari Tuhan, tetapi mencari hal yang sifatnya hanya untuk diri kita sendiri, yaitu kesembuhan kita, untuk pencapaian kita, tetapi kita tidak menghabiskan waktu atau mempergunakan waktu yang Tuhan sudah berikan kepada kita untuk hidup lebih sungguh-sungguh lagi. Sama seperti apa yang disampaikan dalam beberapa bagian firman Tuhan, dalam konteks kita sebagai orang percaya, ada Roh Kudus yang akan menolong kita, akan memampukan kita untuk menolong kita untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi di dalam kehidupan kita. Sebagai orang percaya, mari sekali lagi kita menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan untuk setiap persoalan dan masalah kita, tetapi jangan sampai kita salah fokus, hanya berfokus kepada persoalan-persoalan yang hanya untuk diri kita sendiri. Tetapi mari kita lebih fokus kepada pengembangan kehidupan rohani kita sebagai orang percaya, karena itu yang lebih penting. Kiranya firman Tuhan di pagi ini kembali lagi dapat menolong kita, memotivasi kita, memahami isi hati Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Kita berdoa. Bapak Surgawi, terima kasih. Kami sekali lagi bersyukur memperoleh kesempatan dan waktu untuk kembali merenungkan firman Tuhan. Memang kami sebagai manusia saat masih hidup di dalam dunia ini masih menghadapi berbagai macam situasi, kondisi, dan pergumulan. Tetapi kami lagi belajar bahwa memang tepat jika kami menghadapi persoalan masalah datang kepada Tuhan, menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Tetapi ajar kami agar kami tidak terfokus kepada persoalan kami, tetapi kami lebih memfokuskan diri untuk lebih lagi mengembangkan, lebih dalam untuk memahami rencana Tuhan, lebih lagi hidup lebih sungguh-sungguh berakar di dalam Tuhan. Meskipun kami menghadapi persoalan yang sulit, masalah yang sulit, kami bukan menjadi lemah tetapi justru semakin kuat karena kami tidak salah fokus dalam menjalani kehidupan kami sebagai orang percaya. Ya Roh Kudus, tolong kami, mampukan kami agar kami lebih memahami isi hati daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Berkati apa yang kami kerjakan hari ini,
dan juga memberkati orang-orang yang kami kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.